Bab 90, bersikaplah lembut, kakak senior. Pendekar berpakaian hijau tidak melihat ke arah pria berpakaian hitam yang berdiri di belakangnya. Senyuman muncul di wajahnya sebelum dia berkata, katakan pada master sekte Anda bahwa saya tidak berniat mengambil nyawa hari ini. Katakan padanya bahwa saya minta maaf. Untuk beberapa alasan, ketika pria berpakaian hitam mendengar kata, maaf, dia mundur selangkah. Dia berkata dengan canggung, senior, kamu telah membunuh Sword Freyak, Chen Wenjie, sebelumnya. Siapa targetmu selanjutnya? Pendekar berpakaian hijau itu melirik pria berpakaian hitam itu ke samping, menyebabkan pria berpakaian hitam itu mundur lebih jauh. Dia cukup ketakutan, khawatir pendekar pedang berpakaian hijau akan mengatakan dia adalah target berikutnya. Jangan khawatir, saya selalu menjadi orang yang lembut dan sopan. Master sekte Anda tahu itu dengan baik, kata pendekar pedang berpakaian hijau acuh tak acuh. Aku hanya merasa tertekan oleh aura kuatmu, senior. Kuharap kau tidak tersinggung dengan ini. Lutut pria berpakaian hitam itu saling bertabrakan pada saat ini. Tidak apa-apa, kata pendekar berpakaian hijau itu dengan lembut, terima kasih telah menyampaikan informasi untukku akhir-akhir ini. Pria berpakaian hitam menyeka keringat dari wajahnya saat dia menghela nafas lega. Pendekar berpakaian hijau itu terus berkata, jika aku berencana membunuhmu, aku akan memberitahumu sebelumnya, temanku. Dia jelas-jelas berhenti sejenak sebelum menambahkan kata-kata, temanku. Pria berbaju hitam itu merasa ingin menangis. Anda berencana memberitahu target Anda bahwa Anda akan membunuh mereka sebelum membunuh mereka? Dia tidak lagi berani mengatakan apapun, dia hanya berdiri diam di belakang. Pendekar berjubah hijau terus mengamati Black Knight. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum berkata, Fen Xiwen, pemimpin ksatria hitam telah berada di sana selama setengah hari. Aku ragu dia akan kembali keluar. Senior, maukah kamu menunggu lebih lama lagi? Itu membosankan. Pendekar berpakaian hijau itu berbalik dan pergi. Setelah berjalan sekitar 100 meter ke dalam hutan, dia menghilang ke udara tipis. Pria berpakaian hitam itu tersandung, hampir kehilangan pijakannya. Dia menghela nafas panjang. Misi ini akan menjadi akhir dari diriku. Setelah dia tenang, dia terus mengamati Black Knights. Pada saat ini, dia melihat seseorang terbang keluar dari penghalang. Orang itu berputar di atas ksatria hitam sebelum dia berhenti. Ming Xin dari Evil Sky Pavilion? Tidak peduli seberapa terlatihnya ksatria hitam, mereka tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah di bawah aura mengintimidasi Ming Xin. Pada akhirnya, mereka hanya bisa meninggalkan gunung pengadilan emas tanpa daya. Pria berpakaian hitam itu mengangguk pada dirinya sendiri saat dia bergumam pelan, tidak heran pedang iblis senior pergi. Bahkan Fen Xiwen yang memiliki avatar 8 daun tidak berdaya melawan pavilion langit jahat. Penjahat tua itu benar-benar mengesankan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia meninggalkan hutan juga. Pavilion langit jahat. Luyo melihat poin prestasi di dashboard sistem. Dia memiliki 2.210 poin prestasi tersisa. Hadiah untuk menangkap Fen Xiwen jauh lebih sedikit dibandingkan dengan membunuh elit ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Saya memiliki 5 poin keberuntungan. Saya melakukan 2 kali seri sebelumnya, dan yang saya dapatkan hanyalah pesan, terima kasih, dan sangat buruk. Luyo mempertimbangkannya sejenak. Mungkin, saya harus mencoba lagi. Lagi pula, ketiga kalinya adalah pesona. Undian berhadiah. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi pada undian berhadiah. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan 1. Luyo menggelengkan kepalanya. Dia menahan keinginan untuk membuat hasil imbang lagi. Ini sama dengan memurnikan senjata. Saya harus bersabar dan menunggu kesempatan. Aku tidak bisa membiarkannya sampai ke kepalaku. Nama, Luyo. Ras, manusia. Budidaya dasar, Laut Brahman et Meridian. Poin prestasi, 2160. Avatar, Migtivore Quadrants. Sisa hidup, 5.801 hari. Item, kartu serangan mematikan X1, kartu sempurna X2, kartu blok kritis X7, pasif, Cagi bin X5, Wizard, Beian. Senjata, tanpa nama, Amorous Hope, pemilik, Yetiansin. Membutuhkan pemurnian ulang sebelum digunakan. Metode budidaya, gulungan-gulungan tulisan surgawi.
5 energi semesta membutuhkan 8.000 poin prestasi, Luyo bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut. Dia tidak berpikir dia akan memiliki cukup poin bahkan jika dia membunuh Fan Xiwen dan yang lainnya. Dia menghela napas, dan ini hanya alam semesta 5 energi. Saya yakin 6 garis trigram rekombinan, 7 bintang jiwa, dan 8 metode yang terhubung tidak lebih murah daripada 5 energi semesta. Luyo melambaikan tangannya, dan dashboardnya menghilang. Tidak perlu merasa malu tentang ini. Dia baru saja memulai dibandingkan dengan Ji Tiandao yang telah hidup hampir 1 milenium. Pria yang terburu-buru tidak boleh makan tahu panas. Pada saat ini, Ming Xin berlari ke aula besar dan berkata, "Guru, saya telah mengunci tawanan kita. Tidak akan ada masalah, Tuan." Ketika dia melihat Luyo tenggelam dalam pikirannya, dia dengan cepat membungkuk, jelas berusaha menyanjung Luyo. Mungkin, Luyo sudah terbiasa dengannya, dia tidak merasa istimewa. Untuk semua yang dia pedulikan, Ming Xin bisa menyanjungnya selamanya. Orang ini, saya pikir dia dirasuki oleh He Shen. Apa masalahnya? Luyo bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan, Fan Xiwen dengan keras kepala menolak untuk mengungkapkan dalang di balik insiden desa naga ikan. Namun, saya punya saran, dengan senyum di wajahnya, Ming Xin membuat gerakan palu. Luyo berkata, Fan Xiwen adalah pemimpin ksatria hitam. Jika dia mampu mencapai posisi itu, apakah menurutmu siksaanmu cukup untuk membuatnya berbicara? Nah, bagaimana jika dia menolak untuk berbicara? Ming Xin bertanya dengan bingung. Tidak perlu terburu-buru. Luyo berdiri perlahan. Dia menuruni tangga dengan tangan di punggung sambil terus berkata, dalang pasti memegang sesuatu di atas kepala Fan Xiwen. Ming Xin bertanya ragu-ragu, Apakah Anda berencana untuk berurusan dengan istana, Tuan? Ekspresi Luyo tenang. Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Saat ini, satu-satunya orang yang mampu memperoleh informasi dari istana adalah Jiang Aijian karena dia memiliki akses ke arsip istana. Namun, itu sebelum Jiang Aijian meninggalkan istana. Sekarang setelah dia pergi, kecil kemungkinan dia akan bisa mengakses arsip istana. Apalagi, masalah ini adalah rahasia yang dijaga ketat. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Luyo. Bagaimana jika istana membocorkan arsip dengan sengaja menggunakan paviliun langit jahat dan ksatria hitam sebagai bidak? Setelah memikirkannya, dia berteriak, Ming Xin. Ya Tuan. Aku serahkan menginterogasi Fan Xiwen padamu, kata Luyo dengan lambaian tangannya. Ming Xin menjawab dengan hormat, ya, Tuan. Saya akan menginterogasi orang ini secara menyeluruh dan mencari tahu dalang di balik kejadian itu secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, Tuan, Fan Xiwen adalah orang yang sangat kuat. 2 Dark Knight yang kami tangkap juga merupakan elit. Saya baru saja memasuki Naschen Divinity Tribulation baru-baru ini, dan saya bahkan tidak punya senjata yang cocok. Maukah kamu? Enyah. Ya Tuan. Ming Xin segera menelan kata-kata di ujung lidahnya dan berlari keluar paviliun. Ekspresi pahit muncul di wajahnya. Sepertinya pencapaian saya harus sesuai dengan jenis senjata yang saya inginkan. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang ketika dia mengingat pisau yang patah itu. Old Ford. Siapa itu? Ming Xin bertanya dengan kesal. Dia sedang tidak dalam mood yang baik saat ini. Duan Mush yang muncul, mengacungkan Overlord Spear. Old Ford, ikutlah berdebat denganku. Lihat Overlord Spear-ku. Kakak ketiga. Aku punya sesuatu yang harus aku urus. Itu tidak akan berhasil. Kamu satu-satunya orang di seluruh Evil Sky Pavilion yang bisa berdebat denganku. Pan Zhong dan Yao Jifeng tidak cukup. Aku bahkan tidak bisa melatih mereka dengan baik. Duan Mush yang berjalan mendekat dan menepuk bahu Ming Xin. Mata Ming Xin melirik ke sekeliling saat dia berkata, Guru telah memerintahkan saya untuk menginterogasi Fan Xiwen hari ini terkait dengan insiden desa ikan naga. Kakak senior, mengapa kamu tidak berdebat dengan adik junior kecil? Bicaralah tentang iblis betina. Yuan R kecil berlayar di udara dan mendarat di cabang di atas kepala mereka. Aku akan memberitahu tuan 2 dari kalian yang menindasku. Begitu dia selesai berbicara, dia pergi. Duan Mush yang mengerutkan kening. Dia berkata sambil menghela nafas, kamu bisa menginterogasi Fan Xiwen nanti. Ini hanya butuh beberapa saat, dia menepuk pundak Ming Xin lagi.
Es kakak laki-laki, jadilah lembut.